Saya respect sama caregiver gangguan jiwa. Teman-teman, dalam praktek saya sering kali mendapatkan pasien yang mengalami gangguan jiwa berat seperti schizophrenia, kemudian bipolar dengan ciri psikotik, atau gangguan depresi berat, atau gangguan OCD. Sesuatu kondisi gangguan kejiwaan yang sulit untuk diterapi. Bahkan harus menggunakan obat dalam jangka waktu lama, bahkan seumur hidup. Namun, saya senang banget kalau mereka, pasien-pasien ini, itu datang bersama pasangannya atau caregivernya. Mungkin orang tuanya, atau anaknya, atau suami atau istrinya. Kenapa? Karena menurut saya, menjadi caregiver atau orang yang menemani pasien-pasien gangguan jiwa berat terutama itu tidak mudah. Bayangkan ya teman-teman kalau punya pasangan itu mengalami halusinasi dan waham. Merasa dirinya diikutin orang atau diguna-guna. Atau ada orang yang mau berbuat jahat kepada dirinya. Walaupun semuanya itu tidak benar. Tapi kan kita tidak bisa berdebat dengan waham. Karena sudah dipercaya diyakini sebagai sesuatu hal yang sangat benar-benar menurut pasien. Yang kita bisa lakukan adalah meminta dia untuk berobat atau menggunakan pengobatan untuk membantu kondisi seperti ini. Yang sulit kadang-kadang adalah si pasien sendiri nggak mau berobat atau nggak mau makan obat. Pasien gangguan depresi berat. Ketika kalau kita melihat pasangan kita itu dalam keadaan muram, putus asa, berpikir ingin meninggal atau ingin mati saja, sedangkan dia sendiri punya anak atau kita sendiri masih ada dalam keluarga yang mempunyai beberapa anak, tentunya rasa nggak nyaman itu akan ada di dalam setiap hari. Kita sebagai kepala keluarga atau mungkin sebagai istri juga harus bekerja di dalam rumah tangga atau misalnya bekerja di luar untuk mencari nafkah, sedangkan pasangan kita mengalami depresi. Ini juga tentu hal yang tidak mudah. Ada juga pasien OCD, di mana dia sangat-sangat strict mengenai kebersihan. Harus semuanya sesuai dia. Saya pernah punya pasien yang mana suaminya harus tidur setelah dia beres-beres. Dan itu jam 12 malam. Sedangkan suaminya harus pergi ke kerjaan itu di jam-jam pagi, jam 6. Karena jam 5 harus bangun. Bayangin gitu ya. Jam 12 itu baru mau mulai dia karena harus beres semuanya dulu. Dia mau semuanya tidur dulu baru dia berberes. Tapi suaminya harus menemani dia. Jadi ada beberapa kondisi gangguan kejiwaan di mana saya merasa memang luar biasa orang-orang yang menemani kasus-kasus gangguan jiwa ini. Bapak ibu yang mempunyai anak mengalami masalah kejiwaan dengan kondisinya sangat-sangat pingin anaknya baik tentunya. Suami atau istri yang mana mempunyai pasangan mengalami gangguan jiwa juga sering menjadi kepingin punya harapan untuk memperbaiki. Dan ini tentunya tidak mudah. Apalagi kalau misalnya gangguan jiwanya ini mempunyai fluktuasi ke sistem saraf pusat yang membuat dia itu mengalami agresivitas. Ya, jadi marah-marah, gampang kesel. Ya, pokoknya moodnya swing banget ya. Seperti kayak nggak bisa tenang. Dan ini tentunya akan membuat makin tambah tidak nyaman buat pasangan. Banyak di antara mereka akhirnya berpisah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Saya sering kali juga mendapatkan beberapa kasus di mana akhirnya pasangan itu berpisah. Namun, ketika ada yang masih bertahan bersama pasangan seperti itu, dengan niatan ingin menemani sampai akhir hayat seperti sumpah mereka dalam pernikahan, luar biasa itu menurut saya. Jadi, saya ucapkan salut ya buat bapak, ibu, teman-teman semua yang mempunyai caregiver. Apalagi anak terhadap orang tuanya. Orang tua terhadap anak jelas-jelas jarang yang mengeluh. Tapi kadang-kadang anak terhadap orang tua, pasangan, itu seringkali bagaimanapun ada keluhan. Karena bagaimanapun kita kepingin kalau bisa tidak menderita. Kita ingin bahagia. Semua manusia pengen seperti itu. Tapi sayangnya kadang-kadang masalah gangguan jiwa ini merebut kebahagiaan itu. Sehingga saya sarankan bagi teman-teman yang mempunyai saudara, pasangan, orang tua, anak yang mengalami masalah kejiwaan, segeralah berobat, mendapatkan pertolongan yang terbaik dari teman-teman dokter jiwa.
Karena bagaimanapun kondisi ini bisa disembuhkan, bisa dikendalikan. Walaupun mungkin harus ada makan obat seumur hidup, walaupun harus makan obat dalam jumlah yang lama, ataupun kondisinya seringkali fluktuatif, tapi yakinlah bahwa pengobatan sudah mencapai suatu keberhasilan di dalam penelitian-penelitian memperbaiki kualitas hidup orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi jangan males buat berobat kalau memang mengalami gangguan jiwa. Cintailah diri kita sendiri dan juga cintailah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar.